Pengamat, jangan dilakukan, Anies harus jaga suara rakyat Indonesia. PDIP buka peluang berkoalisi dengan Golkar dan Gerindra di Pilgub Jatim 2024. 02 menang, suara PDIP turun, PSI ke Senayan, Mensesnek tidak benar. Jokowi tak tinggal diam, dituding ingin depak Megawati dan ambil alih Golkar. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anjuaini di program Resum Pojok Negeri Media. Anies Baswedan digadang-gadang akan maju di Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS telah membuka peluang akan mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Tak hanya Anies Baswedan, kawan seperjuangan di Pilpres Kang Amin juga berpeluang menjadi calon gubernur di Jawa Timur. Berikut informasinya. Pengamat komunikasi politik Universitas Bina Nusantara Henry Satrio menyarankan Anies Baswedan tidak turun ke arena Pilkada DKI Jakarta 2024. Sebab Anies perlu menjaga suaranya pasca Anies masuk gelanggang Pilpres 2024 sebagai calon presiden. Menurut dia, gerakan perubahan yang sudah diperkenalkan Anies Baswedan harus dipupuk terus dan level mantan Menteri Pendidikan itu sekarang sudah di nasional. Ia mengakui kans Anies di Pilgub DKI memang cukup besar untuk kembali duduk lagi di kursi gubernur jika sengketa pemilu Pilpres ini selesai dilakukan. Ia menilai sejumlah partai tentu akan mendorong Anies untuk maju bisa melalui PKS dan juga PKB yang hingga saat ini belum memiliki calon untuk Pilkada DKI Jakarta. Sementara itu untuk peta persaingan harus melihat pemenangan Pileg di DKI Jakarta yakni PKS, PDI Perjuangan, Partai Golkar dan lainnya. Seandainya Anies Baswedan maju, maka lawan terberat bisa saja berasal dari keluarga presiden, seperti Ketua Umum PSI Kaesang atau Wali Kota Medan Bobi Nasution hingga Kahiyang. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera membuka peluang akan mengusung Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024. Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan sudah menyampaikan hal tersebut kepada Anies. PKS tetap memasukkan peluang Anies di dalam Pilgub DKI lantaran ia sosok berharga untuk wilayah tersebut. Khoirudin menilai Anies sudah memahami permasalahan di DKI Jakarta, namun PKS membuka kesempatan bagi siapa saja yang memiliki kesesuaian dengan partai untuk diusung di Pilkada DKI 2024. Senada dengan Khoirudin, pengamat politik Ujang Komarudin juga mengungkapkan Anies memiliki kemungkinan besar diusung PKS seperti dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Jika Anies kembali mengikuti Pilkada DKI 2024 akan menjadikan kontestasi elektoral daerah menjadi lebih ketat. Selain itu, peneliti senior Populi Center Usep Saipul Ahyar juga mengatakan upaya PKS mengusung Anies tersebut memberikan efek elektoral yang besar dan membuat partai semakin solid dengan basis konstituen di Jakarta. Di sisi lain, Caimin juga berpeluang menjadi cagup Jawa Timur. Pengamat politik senior Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga, Ari Bowo menilai isu Caimin maju ke Pilgub Jawa Timur berhubungan dengan peluang disingkirkannya ia sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Ari Bowo mengaku mendengar kabar bahwa orang-orang Jakarta telah datang ke beberapa kiai berpengaruh dan pondok pesantren di Jawa Timur untuk menjajaki mengganti Caimin dari Ketua Umum PKB. Kabar ini menyangkut dua hal utama, yaitu sikap kerasnya dalam gugatan hasil Pilpres 2024 dan perselisihan pengurus besar Nahdlatul Ulama, terutama Ketua Umum Yahya Kholil. Kondisi ini membuat Caimin membutuhkan tambahan jabatan strategi untuk memperkuat posisi politiknya, terutama di tingkat regional dengan menjadi gubernur. Ari Bowo juga tidak memungkiri bahwa Caimin menjadi kandidat yang dari hasil sigi dapat bersaing dengan Khofifah Indar dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Nama Caimin dikabarkan akan maju ke Pilkada Jawa Timur usai hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia pada 28 Maret 2024.
Survei pada 15 hingga 23 Maret 2023 tersebut menunjukkan elektabilitas Caimin 17,2%, sedangkan Khofifah melambung mencapai 41,5%. Namun Caimin berhasil mendapat sambutan positif dari responden. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa salah satu calon di Pilkada 2024 yang akan diusung adalah mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dirinya tak menyangkal akan berkoalisi dengan lawan politiknya saat Pilpres kemarin. Berikut informasi selengkapnya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto membuka peluang partainya berkoalisi dengan partai-partai non-koalisi Pilpres untuk Pilkada 2024. Menurut Hasto, hal itu memungkinkan karena dinamika politik nasional berbeda dengan di daerah. Maka dari itu, Hasto berujar PDIP bisa saja berkoalisi dengan partai-partai yang merupakan kompetitor dalam Pilpres 2024 seperti Gerindra dan Golkar. Dia berujar kerjasama juga bisa dilakukan dengan partai-partai yang satu koalisi di Pilpres seperti Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Perindo, dan Hanura. Hal tersebut mesti dilakukan karena dalam pilkada juga terdapat ambang batas 20% kursi parlemen untuk mengusung calon gubernur. Dia pun menyatakan kerjasama antar partai manapun merupakan hal yang biasa saja. Hasto menyampaikan bahwa PDIP telah melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk menghadapi pilkada serentak pada akhir 2024 nanti. Dia berkata komunikasi juga telah dilakukan dengan partai-partai lain. Hasto mengungkapkan bahwa salah satu calon tersebut adalah mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Terkait hal itu, Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa Timur Said Abdullah baru-baru ini bertemu dengan Khofifah Indar Parawansa yang disebut-sebut akan kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur. Said Abdullah bahkan terang-terangan mengaku tengah merayu Gubernur Jawa Timur periode 2019 hingga 2024 itu. Said mengaku telah bertemu dan berbagi informasi dengan mantan Gubernur Jawa Timur itu beberapa waktu lalu. Keduanya membahas bagaimana Jatim ke depan termasuk positioning Khofifah. Namun ia mengaku prosesnya tidak dalam rangka dukung-mendukung, melainkan penjajakan sejauh mana pandangan mantan Khofifah ke PDIP. Soal kader PDIP yang disiapkan untuk dicalonkan pada Pilkada Jatim 2024, anggota DPRD Republik Indonesia ini mengatakan PDIP memiliki banyak kader, baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Disinggung namanya sendiri untuk maju di Pilgub Jatim, Said menyatakan bahwa dirinya saat ini fokus menjadi pelayan petugas partai. Dan mekanisme partai dalam mencalonkan kepala daerah dilakukan sebagaimana aturan internal yang berlaku diawali penjaringan oleh PDIP. Setelah itu kemudian dipublikasi rapat tingkat daerah hingga dibahas dan diusulkan ke DPD. Selanjutnya DPP menggelar rapat khusus, baru kemudian diajukan ke Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Agus Yuda Wicaksono, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Jawa Timur mengatakan PDIP tidak sedang merayu Khofifah. Agus mengatakan PDI Perjuangan merupakan partai ideologis dan semua orang paham. Khofifah tidak membantah ihwal pertemuannya dengan Said Abdullah, namun Khofifah tidak menyebutkan ihwal substansi politik pemilihan kepala daerah di Jawa Timur dalam pertemuannya dengan Said Abdullah. Pernyataan Andi Widjajanto yang menyebut bahwa Presiden Jokowi pernah menyatakan di hadapannya bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran akan menang, suara PDIP turun dan PSI akan lolos ke Senayan. Hal tersebut dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pratikno menyebut tidak ada pertemuan antara Presiden Jokowi dan Andi Widjajanto karena pada saat itu Presiden sedang berada di Arab Saudi. Berikut informasi selengkapnya. Kita dapat info ya bahwa Pak Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semua nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan
kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno menepis kebenaran informasi soal pernyataan menantang dari Presiden Joko Widodo kepada Andi Wijajanto, orang yang kini menjadi penggawa tim Ganjar Mahfud MD. Pratikno menilai Jokowi tidak pernah menunjukkan sikap kesombongan. Pratikno menanggapi pernyataan Andi Wijajanto terkait Jokowi. Ya, saya ikut sih podcast, saya ikuti podcastnya dan juga pernyataan berikutnya yang seakan-akan Pak Presiden katanya dinyatakan bisa kamu mengalahkan saya gitu ya, kira-kira begitu. Ya itu tidak benar sama sekali. Pak Presiden bukan tipe orang yang sombong. Diketahui Andi Wijajanto bicara soal pertemuannya dengan Jokowi dalam Political Show Podcast. Andi mengungkap dirinya bertemu Jokowi 2 hari sebelum deklarasi Gibran sebagai cawapres. Pratikno membantah dari pertemuan ini karena menurut Pratikno saat itu Jokowi sedang berada di Arab Saudi. Dalam pertemuannya itu, Andi mengungkap 3 hal yang dikatakan Jokowi, yakni terkait keyakinan Prabowo akan menang Pilpres, kemudian PSI dipastikan akan masuk parlemen, dan suara PDIP yang diyakini akan turun. Pratikno menyebut Jokowi selalu bersikap rendah hati dan penyabar, dia lantas menyerahkan pandangan soal Jokowi ke masyarakat. Pratikno yakin masyarakat pun menilai positif terkait Jokowi. Pak Presiden bukan tipe orang yang sombong. Pak Presiden itu orangnya rendah hati, bahasa Jawanya andak pasor, penyabar gitu ya, tidak pernah menyombongkan diri dan tidak pernah pula merendahkan orang lain. Andi Wijajanto saat ini merupakan Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Dulu dia pernah menjadi Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas. Saat berbicara di video Political Show Podcast sebagaimana ditayangkan di YouTube, pembawa acara Rifana Pratiwi menyatakan mendapatkan informasi bahwa Presiden Jokowi sempat memanggil Andi dan beberapa orang terdekatnya. Pada momen itu, Jokowi mengatakan tidak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Pertemuan itu dikatakan pada 2 hari sebelum Gibran diumumkan sebagai cawapres untuk Capres Prabowo Subianto. Sementara itu terungkap juga alasan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menolak Gibran Rakabuming Raka ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Keduanya dikabarkan tahu akan kalah dengan cepat ketika Gibran bersatu dengan Prabowo Subianto. Dan terbukti dalam survei elektabilitas sebelum pemungutan suara, Prabowo Gibran selalu unggul dari Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Selain itu, pada pemungutan suara, Prabowo Gibran juga mampu meraih lebih dari 50%, membuat Pilpres 2024 berjalan hanya 1 putaran. Ini sekaligus menegaskan kemampuan Jokowi dalam memainkan perannya sebagai the kingmaker. Info ya bahwa Pak Jokowi sempat memanggil Anda dan beberapa orang terdekatnya dan menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semua nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan ya Mas Andi? Iya, saat itu 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai cawapres ya? Iya. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Saya nomor 1-nya Prabowo menang, saya nggak terlalu masalah. Masa nggak masalah? Serius, saya nggak terlalu masalah. PSI masuk parlemen, Anda masuk juga parlemen, saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDI Perjuangan turun, di situ saya masalah. Karena saya mengatakan, loh Bapak masih kader dalam hati ya, Bapak masih kader. Kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri? Nah, di situ kemudian ya saya harus beda. Pada saat itu Anda menyampaikan langsung ke Presiden? Saya diam saja. Oh, diam aja. Saya diam saja, mendengar terus selesai, ya udah saya pulang. Cenderung tidak mengatakan apa. Presiden nggak menyampaikan alasannya kenapa beliau menginginkan 3 hal itu tadi. Berarti menurut Mas Andi Pak Jokowi berubah ya? Ya, berubah signifikan. Ya. Dari yang pertama kali Mas Andi kenal dengan sampai sekarang ini, menurut Anda Pak Jokowi berubah? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terus menyebut bahwa Presiden akan terus mempertahankan kekuasaannya dengan cara menjadi pimpinan partai. 2 partai tersebut adalah Partai PDIP dan Partai Golkar. Presiden Jokowi pun tak tinggal diam.
dan menanggapi dengan santai terkait tudingan tersebut. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Membantah pernyataan Hasto yang menyebut dirinya ingin merebut posisi Ketua Umum PDI Perjuangan dari Megawati. Jokowi juga bergurau tentang dirinya yang pernah dituding jadi atau ingin merebut Ketua Umum Partai Golkar. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini, kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Akan saya gigit sendiri, lewat cara saya. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. PDIP terus melancarkan serangan kepada Presiden Jokowi. Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi ingin mendongkel Megawati dari posisi Ketua Umum PDIP. Namun Jokowi tak tinggal diam. Menurut Presiden, ia sebelumnya juga pernah disebut akan merebut kursi Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga Jokowi heran dengan kabar-kabar yang menyebut ia ingin merebut kursi Ketua Umum sejumlah parpol. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat berupaya ingin mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Peristiwa tersebut menurut Hasto dilakukan Jokowi jauh sebelum pemilu 2024 berlangsung. Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi ada menteri powerful dan menteri super powerful. Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDIP. Upaya itu dinilai juga untuk mempertahankan kekuasaan yang saat ini dimilikinya. Hasto Kristianto mengatakan ada kemiripan antara Soeharto dan Joko Widodo dalam upaya mempertahankan kepemimpinannya lewat pemilu. Menurut Hasto, Soeharto dan Jokowi sama-sama menggunakan abuse of power seperti memakai aparat negara. Hasto menyampaikan kekerasan terpampang jelas pada pemilu 1971 ketika Soeharto ingin mempertahankan kekuasaannya. Hal itulah yang akhirnya menjadi titik konsolidasi kekuatan otoriter sampai 27 tahun ke depan. Hasto juga menyampaikan pada pemilu 1971 Badan Pengawas Pemilu atau kini KPU ikut bermain. Hasto menyatakan hal itu pun terlihat pada saat ini kecuali DKPP yang masih menunjukkan kredibilitasnya. Menurut Hasto, Soeharto punya waktu 18 bulan untuk mempersiapkan skenario mempertahankan kepemimpinannya lewat operator politiknya, yakni Ali Murtopo, Amir Mahfud, dan Sujono Mardani. Kemudian kata dia, Soeharto membangun narasi pembangunan nasional, stabilitas politik, keamanan, akselerasi, dan modernisasi pembangunan 25 tahun ke depan dengan mimpi. Para akademisi saat itu pun masuk dalam suatu kampanye akselerasi modernisasi, namun prosesnya minus kebebasan, demokrasi, dan hak untuk berserikat. Sementara sisi abuse of power era Soeharto ialah menggunakan Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, ABRI, dan Operasi Khusus. Sedangkan era Jokowi lewat TNI, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung. Kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian BUMN, dan Badan Pangan Nasional. Rencana pengambilalian Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful, ya supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Ketua bukan Golkar. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua.
Jangan seperti itu. Tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih itu, dan itu pelanggar ADART. Dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain kita nanti. Dan Bu Mega jadi Dewan Pembina setelah 2024, tanggapan dari PDIP seperti apa? Ya, di dalam media tersebut kan memang disampaikan opini untuk menyampaikan berbagai gagasan-gagasan. Ya, sebagai gagasan tentu saja kami menerima sebagai masukan, tetapi terkait dengan PD Perjuangan skala prioritas memenangkan pemilu. Ini Rakernas yang keempat. Dan kemudian Rakernas kelima akan dilakukan setelah pemilu, baru pada tahun 2025 akan dilaksanakan kongres partai yang keenam. Nah, di dalam kongres itu kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube kami Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.